Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal di bab 10 materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, yaitu di soal akhir bab, tepatnya di halaman 329 buku Kimia Erlangga kelas 11. Ini yang part 1, nanti kakak buat beberapa part, soalnya cukup banyak untuk soal-soalnya. Ini kenamakan soalnya. Nah, pilihan ganda ada sampai 27, ini sampai 34, total 35 soal pilihan ganda yang akan kita bahas dalam beberapa bagian. Langsung saja kita menuju ke nomor 1. Di antara faktor-faktor berikut yang tidak mempengaruhi kelarutan suatu zat. Nah, ini ya. Yang tidak mempengaruhi kelarutan suatu zat. Kelarutan sesuai dari namanya. Jadi setiap zat itu kan, kalau di sini prakteknya ya KSP, ion-ion. Nah, di sini kakak biar lebih mudah terkait kelarutan, kita bayangkan kita akan melarutkan gula gitu ya. Nah, dalam gula kristal itu, agar dia bisa larut, faktor-faktornya ada apa aja? Nah, ada yang pertama, opsi jenis pelarut. Jenis pelarut gula akan lebih mudah larut di dalam air daripada di dalam minyak gitu ya. Nah, ini berarti faktor jenis pelarut merupakan faktor yang mempengaruhi dari kelarutan gitu ya. Jenis pelarut ini ya biasanya kalau di dalam konteks KSP nanti ada pelarut polar sama non polar gitu. Nah, ini disimbolkan yang mudah ya. Misal pelarutnya air sama minyak, kita ngelarutin gula, otomatis yang air akan lebih mudah larut gitu ya. Berarti jenis pelarut mempengaruhi. Kedua, suhu. Gula lebih banyak larut di air panas daripada air dingin, ya kan? Kita ketika bikin teh panas, mungkin minuman panas, ketika dengan menggunakan air panas, maka gula akan lebih cepat larut. Berarti suhu juga mempengaruhi. Semakin tinggi suhunya, gini, suhu semakin tinggi maka kelarutan semakin besar gitu ya. Kelarutan semakin tinggi juga. Nah, tiga kepolaran. Gula adalah zat polar, maka dia akan mudah larut di pelarut polar juga seperti air. Nah, kepolaran berarti juga termasuk ya. Ini contohnya, kalau non polar ya seperti yang opsi yang pertama tadi. Dia akan lebih susah larut di pelarut yang non polar. Yang E, nah ini opsinya kebalik teman-teman. Ini ya, yang D, oke yang D katakan. Yang bawah ini ya, jenis zat. Jenis zat gula lebih mudah larut dalam air dibandingkan pasir. Nah, ini kembali lagi, jenis itu masuknya juga termasuk jenis pelarutnya juga kan. Kembalinya ke sana. Jenis zat dia juga berpengaruh. Yang tidak berpengaruh itu wujud zatnya, teman-teman. Jadi gula yang wujudnya bubuk dengan yang wujudnya batu, gula batu sama gula serbuk katakan. Nah, itu keduanya akan sama-sama terlarut. Nah, di sini gula bubuk lebih cepat larut karena yang mempengaruhi adalah kecepatannya, bukan banyak sedikitnya larutnya. Kalau kelarutannya dia sama, cuman kecepatan larutnya berbeda. Jadi yang tidak berpengaruh itu wujud zat, gitu ya. Jadi opsi yang tepat yang E ini, yang tidak. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 2. Kelarutan BaSO4 dalam air pada suhu T derajat Celcius diketahui sebesar sekian, 10 pangkat min 5. Pernyataan yang tidak benar
terkait dengan kelarutan BaSO4 dalam air adalah ini yang tidak benar ya. Yang A, konsentrasi ion Ba+ dalam larutan jenuh BaSO4 adalah 10⁻⁵. Benar apa enggak? Nah, kita cek ya. Katakan kita punya BaSO4. Kalau terionisasi, dia kan jadi Ba2+ dan SO4 2-. Koefisiennya 1, ini 1, ini juga 1 kan. Berarti kalau ini kelarutannya 10⁻⁵, ini pasti juga 10⁻⁵. Ini juga sama 10⁻⁵. BaSO4 10⁻⁵, benar ya? Nah, dia benar. Yang B, di dalam larutan jenuh BaSO4 terdapat ion SO4 2- sebesar 10⁻⁵. SO4 2- 10⁻⁵ juga. Ini juga benar. Penambahan BaSO4 ke dalam larutan jenuh BaSO4 mengakibatkan kelarutan meningkat. Nah, ini yang tidak tepat, teman-teman. Ini yang salah. Kenapa salah? Jadi kelarutan meningkat itu ketika ada pengaruh ion senama, gitu ya. Nanti lebih jelas teorinya ada di soal bawahnya. Ini kakak tulis saja. Ion senama itu akan memperkecil atau mempengaruhi kelarutannya. Dia akan memperkecil kelarutan. Oke. Kecil kelarutan. Nah, di sini yang dimasukkan itu BaSO4. Larutan jenuhnya juga BaSO4. Jadi di sini tidak ada ion senama. Loh Kak, kan Ba sama SO4 sama. Bukan gitu ya maksudnya. Ini kan berarti yang dimasukkan ya larutannya itu tadi. BaSO4 yang ditambahkan. Tidak ada ion senama di sana. Jadi ini tidak berlaku. Gitu ya. Kelarutannya bagaimana? Kelarutannya juga akan tetap ketika ion yang sama atau zatnya sama yang dimasukkan, kelarutannya tidak meningkat, dia tidak mempengaruhi kelarutan, gitu ya. Kalaupun ion senama yang dimasukkan, contoh ion senama apa? Ion senama mungkin yang dimasukkan itu Na2SO4. Nah, ini kan sama-sama ada ion SO4-nya. Di sini juga ada SO4-nya, gitu ya. Nah, itu maksudnya ion senama. Kalau ion senama yang dimasukkan, jadinya kelarutannya jadi lebih kecil. Yang C salah ya. Karena salah, yang pertanyakan yang tidak ya, berarti opsinya yang C. Misal, oke, kita teliti lagi ya, kita cek lagi opsi yang D. Apabila suhu dinaikkan menjadi 2T 2 kalinya, menyebabkan kelarutan lebih besar. Nah, ini seperti faktor yang nomor 1 tadi ya, suhu. Suhu ketika suhu dinaikkan, maka kelarutan juga akan meningkat atau lebih besar lagi. Berarti ini juga benar. Yang E, nah ini, jika ke dalam larutan jenuh ditambahkan Na2SO4, ini tadi yang kakak maksud ya, ada ion senama apa ion senamanya SO4-nya, maka konsentrasi ion Ba kurang dari 10⁻⁵. Sama sesuai teorinya ya, ion senama nanti dia akan memperkecil kelarutan. Berarti opsi yang tepat yang C. Selanjutnya nomor 3. Jika kelarutan Ag2S dalam air adalah S mol per liter, maka hasil kelarutan Ag2S adalah, oke, berarti caranya ya tinggal di ionkan dulu ya. Ag2S dia menjadi 2Ag plus S2-. Kelarutannya di sini diketahui sebesar S ini ya. S koefisiennya 2 berarti 2S. Ini berarti S. KSP konsentrasi Ag plus pangkat koefisiennya 2
dikali konsentrasi S 2 min pangkat koefisiennya 1. Konsentrasi Ag ada 2S ya. 2S kuadrat dikali ini kuadrat dikali S. 2S kuadrat 4S kuadrat dikali S. Nah, nilainya 4S pangkat 3. Opsi yang tepat yang di ini. Nah, yang satu tadi yang wujud zat ya, yang ini tadi teman-teman. Nah, seperti itu. Lanjut. Nomor 4. Di antara senyawa berikut yang kelarutan di dalam air paling besar. Oke, yang ditanya S-nya yang paling besar. Berarti bagaimana, Kak? Ya, kita cari satu-satu. Cuman ini nanti kan kita perlu identifikasi satu-satu agak banyak. Di sini sebenarnya kita bisa ngambil aja. Ngambil yang mana? Kita cek yang KSP-nya paling besar. Di sini kan kalau namanya KSP kan hasil kali kelarutan. Berarti kalau kelarutannya besar, otomatis KSP-nya akan besar juga kan. Nah, di sini kita ambil aja yang paling besar, 2 yang terbesar ya. Anggap aja berarti yang 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 8. Gitu ya. Bukan, tapi nanti nggak akurat. Ya nanti bisa dicek semuanya kalau teman-teman mau membuktikan. Oke, gitu ya. Yang pertama kita cek untuk PbCl2. PbCl2 dia jadi Pb plus 2Cl min Pb2 plus ya. Nah, di sini S koefisiennya 2 berarti 2S. KSP PbCl2 nanti konsentrasi Pb. Oke. Pb2 plus koefisiennya 1, konsentrasi Cl min pangkat koefisien 2. S ini ada 2S pangkat 2 KSP. KSP-nya 2S kuadrat 4S kuadrat dikali S nanti 4S pangkat 3. Ini ya. 4S pangkat 3. Nanti S-nya berarti KSP per 4. Kok 4? 4 ini tadi pindah ke sini ya. Dia kan jadi penyebut. Nah, akarnya diakarin pangkat 3. Oke. Kita masukkan S-nya nanti akar pangkat 3 dari KSP. KSP-nya ada 1,6 kali 10 pangkat min 5 per 4. Ini nanti teman-teman bisa pakai kalkulator, ketemunya 1,58 kali 10 pangkat min 2. Ini kelarutan untuk yang A. Sekarang kita cek yang E ya. Yang E. Ag 3PO4. Jadi terionisasi jadi 3Ag plus PO4 3 min. Di sini kelarutannya S, koefisiennya 3, 3S, ini 1 berarti S. KSP-nya konsentrasi dari Ag pangkat koefisiennya 3 dikali konsentrasi dari PO4 3 min. 3S pangkat 3 dikali S. 3S, 3 pangkat 3 itu 27. S pangkat 3, ini S. Berarti ketemunya 27S pangkat 4 untuk KSP. Gitu ya. Berarti S-nya KSP per 27. 27-nya ini ya, pindah ruas dari penyebut.
Nah, S pangkat 4 berarti diakarkan lawan dari pangkat kan akar pangkat 4. Nanti S-nya ketemu akar pangkat 4 dari KSP-nya 1,8 kali 10 pangkat min 8 per 27. Nanti ketemunya 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, dari sini yang lebih besar berarti yang mana? Pangkat 3, ini pangkat 2, berarti yang pangkat 2. Ini ya. Opsi yang tepat berarti yang A. Gitu teman-teman. Kalau kurang yakin bisa dicek lagi ya ke nomor atau opsi yang selanjutnya. Kakak sebenarnya udah ngecek semuanya teman-teman. Sampai E udah kakak coba. Jawabannya tetap sama yang A. Jadi biar waktunya tidak terlalu panjang di video, jadi kakak ambil yang sesuai konsep juga. KSP yang lebih besar, otomatis nanti kelarutannya juga lebih besar. Gitu ya. 5. Di dalam larutan PbI2 terdapat ion iodida. Iodida itu I-nya ya, imin, ion iodida. 10 pangkat min 2. Jika diketahui nilai KSP PbI2 7 kali 10 pangkat min 9, maka ion Pb yang terdapat dalam larutan adalah Jadi di sini ada PbI2 terionisasi menjadi Pb2 plus 2 imin gini ya. Ini kelarutannya katakan S. Di sini S ini 2 kalinya ya, berarti 2 S. KSP-nya nanti konsentrasi dari Pb2 plus dikali konsentrasi I- pangkat koefisiennya 2. Pb2 plus ada S. Oke, ini S. I-nya, nah I kan kita di sini dapat di data. Konsentrasi ionnya ya, itu ada nilainya 10 pangkat min 2. Pangkat 2. KSP-nya berapa? KSP di data ini ada 7 kali 10 pangkat min 9. Nah, di sini S-nya bisa ketemu S sama dengan 7 kali 10 pangkat min 9 per 10 pangkat min 4 ya, min 2 dikali 2. Nah, ini dari coret, ini masih 5. Berarti nanti S-nya sama dengan 7 kali 10 pangkat min 5. Ini yang tepat berarti yang C. Yang C. Seperti itu ya. Selanjutnya. Nomor 6. Kelarutan PbCl2 terkecil terdapat dalam larutan Di sini ada PbCl2. Opsinya kan ada NaCl, PbNO3, CaCl, AlCl3, Pb asetat ini. Nah, di sini berarti ada hubungan dengan ion senama. Contoh dilihat opsi A ya. Opsi A kan yang senama apa? Cl-nya. Opsi B, Pb-nya senama. Opsi C, Cl-nya. Opsi D, Cl-nya juga. Opsi E, Pb. Nah, berarti dia pengaruh dari ion senama. Konsepnya bagaimana? Seperti yang tadi ya. Ion senama itu dia akan memperkecil kelarutan. Nah, apabila ion senamanya semakin besar konsentrasinya, maka kelarutannya akan semakin kecil. Sekarang kita cek yang ditanyakan kelarutan yang terkecil, gitu ya. Kelarutan yang terkecil berarti kita cari konsentrasi ion senama yang semakin besar. Kan semakin kecil kelarutan maka konsentrasi ionnya dia semakin besar. Ini kita cek. Loh, itu udah kelihatan opsi yang E. Apakah benar? Nah, kita cek dulu ya. Yang pertama, NaCl. Dia terionisasi menjadi Na+ dan Cl-.
Di sini konsentrasinya 0,1. Koefisiennya sama-sama 1 ya, 0,1, Cl 0,1 juga. Nah, berarti yang senama kan Cl 0,1. Kedua, PbNO3 2 kali. Nanti jadinya Pb2 plus 2NO3 min. Konsentrasi punya 0,1. Koefisiennya 1 0,1, koefisiennya 2 0,2, 2 kalinya ya. Yang sama yaitu Pb-nya 0,1 juga. Yang ketiga, CaCl2. Nanti terionisasi jadi Ca2 plus 2Cl min. CaCl2 tadi 0,1, koefisiennya 1 0,1. Nah, ini koefisiennya 2 berarti 0,2. Cl yang sama 0,2. Yang D, AlCl3. Terionisasi jadi Al3 plus 3Cl min 0,2. Di sini 0,2 juga, koefisiennya 1. Ini 3 kalinya berarti 0,6. Nah, ini konsentrasi ion senama 0,6. Yang Pb kita cek juga, PbCH3COO2. Nanti jadinya Pb2 plus Pb2 plus kemudian plus CH3COO min ada 2. Di sini konsentrasinya 0,3. Koefisiennya 1 ya, 0,3, koefisiennya 2 0,6. Yang sama yang Pb. Berarti konsentrasi yang terbesar dimiliki yang 0,6 ini ya, punyanya AlCl3. AlCl3 itu yang D. Seperti itu. Gitu ya. Harus kita cek satu-satu. Misal, kalau mau ngecek diambil 2 yang terbesar boleh. Tadi kan antara ini ya. Ini sama ini kan 2 yang terbesar. Nah, kita ambil 2 yang terbesar aja, kita cek. Itu juga udah cukup. Kalau mau lebih yakin ya kita cek semuanya. Seperti itu ya. Nomor 7. Dalam 1 liter larutan jenuh BaF2 terdapat 525 mg BaF2, AR-nya sekian. Hasil kali BaF2, KSP-nya berapa? Yang ditanyakan KSP-nya ya. Nah, berarti di sini kan kita tidak tahu konsentrasi BaF2, kelarutannya berapa. Nah, berarti kita cari dulu S-nya, kelarutan S, rumusnya atau molaritas ya. Dia kan sama dengan molaritas. Rumusnya molaritas itu gram per mr dikali 1 per liter volumenya. Gramnya berapa? 525 mg dijadikan gram berarti 0,525. mr-nya ini ya. 137 ditambah 19 kali 2 F2 238 ya. Nah, nanti ketemunya 175 kali 1 ini 175 per 1 liter ya. 1 liter berarti per 1. Nanti dapatnya 3. Ini kan 3 kalinya. Ini oke, langsung pakai kalkulator aja. Ini ketemunya nanti oke lah, kalau pakai ini nanti 0,003. Nah, gitu. Atau 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, S-nya kita udah dapat. Sekarang kita cari KSP-nya. BaF2 terion menjadi Ba2 plus F2F min. Ini ya.
Di sini konsentrasinya tadi 3 kali 10 pangkat min 3. Berarti koefisiennya 1 sama ya, 3 kali 10 pangkat min 3. Koefisiennya 2, berarti 2 kalinya 6 kali 10 pangkat min 3. KSP sama dengan konsentrasi BA2 plus dikali F min pangkat koefisiennya 2. Nah, di sini berarti 3 kali 10 pangkat min 3. Ini ya. Yang F ini 6 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. 3 kali 10 pangkat min 3, 66, 36 ya, kali 10 pangkat min 3. Nah, ini nanti ketemunya langsung saja 1,08 kali 10 pangkat min 7. Nah, gitu teman-teman. Berarti opsi yang tepat yang E. Yang E. Seperti itu ya. Jadi kita cari kelarutannya dulu, konsentrasinya dulu. Di soal diketahui massa sama AR-nya. Selanjutnya nomor 8. Kelarutan AuCl3 dalam air pada suhu T derajat Celcius adalah X, maka nilai KSP AuCl3 ini AuCl3 terionisasi jadi Au3 plus 3Cl min. Ini ada X tadi ya, ini koefisiennya 1 X juga, 3 berarti 3X. KSP, maka konsentrasi Au3 plus pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi Cl min pangkat koefisiennya 3. X dikali 3X pangkat 3. Nah, X kali 3 kali 3, 9, 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27 ya, 27X pangkat 3. Nanti jawabnya 27X pangkat 4. Nah, opsi yang tepat berarti yang C. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 9. Oke. Nomor 9 ini soalnya persis teman-teman sama dulu di pembahasan kakak yang di part 2 sepertinya. Pembahasan yang kemarinnya lagi. Soalnya sama persis. Jawabannya apa? Jawabannya E. Cuman ya ini kakak jelasin sedikit ya. Kakak singgung lagi konsepnya. Nah, pertanyaannya kan larutan yang paling tepat untuk mengendapkan ion perak. Ini ya, mengendapkan ion perak di dalam larutan. Di sini ada 5 larutan. Ada NaCl, Na2CrO4 sampai NaI. Nah, dari sini ini juga pengaruh ion senama, teman-teman. Mana ion senamanya? Lihat yang A. Cl, ada Cl. CrO4 ada CrO4. S ada S gitu ya. Jadi mereka ini ion-ion senama. Nah, hubungannya ion senama seperti yang saya jelasin tadi, ion senama itu dia akan cenderung ini semakin besar konsentrasi ion senama, konsentrasinya semakin besar, maka keseimbangan kelarutan akan semakin terdorong ke arah pembentukan endapan. Nah, jadi semakin besar ion senama, maka kecenderungan pembentukan endapan semakin tinggi atau semakin mudah mengendap. Ketika garam itu semakin mudah mengendap, otomatis kelarutannya dia semakin kecil gitu ya. Ini kuncinya. Yang di sini ditanyakan larutan yang paling mudah mengendap. Yang paling tepat untuk mengendapkan, berarti yang lebih cepat mengendap dari beberapa larutan ini. Berarti ya kita simpulkan dari sini, garam semakin mudah mengendap, berarti kita cari yang S-nya paling kecil.
kaitannya sama ion senama apa? Nah, semakin besar konsentrasi ion senama, jadi ion senama konsentrasinya semakin besar gitu ya, maka dia akan mudah mengendap. Ketika mudah mengendap, berarti kelarutannya dia semakin kecil. Berarti di sini kita cari antara opsi A sampai E, kita cari yang kelarutannya paling kecil gitu teman-teman. Oke. Dengan konsep yang sama seperti yang tadi, kalau kelarutannya besar, KSP-nya kan besar. Kalau kita mencari kelarutan yang kecil, kita cari aja yang KSP-nya kecil. Ambil dua ya, dua sampel lah. Yang lebih kecil ini sama ini. C sama E ya. Oke, kita cek. Opsi yang C. Sebelumnya kita misalkan, kalau di pembahasan kakak sebelumnya, kakak nggak misalkan untuk konsentrasi ion senamanya. Ya meskipun hasilnya sama, di soal juga tidak disebutkan kan. Nah, di sini kita misalkan aja biar lebih hasilnya lebih akurat. Kita misalkan konsentrasi ion senama sama dengan 10 pangkat min 1 gini ya. Kita tadi yang C. Yang C ada NaS. Na2S. Dia kan terion menjadi Na2 plus S gini ya. Oh, maaf, 2Na plus S2 min. Yang sama dengan AgS, berarti S-nya ya. Di sini kita misalkan 10 pangkat min 1. AgS, Ag2S, oke maaf, berarti 2 Ag plus S. Kelarutannya ini S, koefisiennya 2 berarti 2S, ini S2 min ya, S. Nanti KSP sama dengan ini konsentrasi Ag plus pangkat koefisiennya 2 dikali konsentrasi S2 min pangkat 1. KSP-nya 5 kali 10 pangkat min 19. Ag-nya 2S kuadrat ya. S-nya karena ion senama ya, berarti kita jumlahkan kan. Nah, ini dijumlahin. Cuman, seperti pembahasan mas sebelumnya ya, S-nya ini dianggap karena lebih kecil, maka dia diabaikan. Sehingga konsentrasi S-nya kita pakai yang 10 pangkat min 1. Gitu. Nanti ini 2S kuadrat berarti 4S kuadrat. Ini bisa dicoret ya. Min 1 sama yang ini. Min 19. Dikurangi 1 berarti min 18. Nanti 5 kali 10 pangkat min 18. 4-nya pindah ke sini ya. Berarti nanti S-nya adalah akar dari 5 kali 10 pangkat min 18 per 4. Jadi, ketemunya 1,12 kali 10 pangkat min 9. Ini kelarutan yang pertama. Selanjutnya, kita pakai opsi yang E ya, yang jawabannya tadi. NaI terionisasi menjadi Na plus I min. Yang sama yang mana? I-nya ya. Dia punya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Ini tadi kan kita misalkan 10 pangkat min 1 untuk ion senamanya. AgI. Ag plus I min.
KSP sama dengan konsentrasi Ag plus 1 pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi I min pangkat koefisiennya 1 juga. KSP-nya nilainya 1 kali 10 pangkat min 16. Ag nilainya S, I tadi nilainya 10 pangkat min 1. Nah, ini saya coret ya. Min 15, maka S nanti ketemunya 1 kali 10 pangkat min 15. Gitu ya. Sudah terputih ya. Di sini kita akan cari kelarutan yang kecil. Antara pangkat min 9 sama min 15, jelas yang lebih kecil yang pangkat minus 15. Opsi yang tepat yang E. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Sama, jadi di dua latihan soal sebelumnya, pembahasan sebelumnya, jawabannya juga E. Namun, di sana kakak nggak memisalkan untuk konsentrasi ion senamanya. Jadi kakak anggap sama seperti kelarutannya. Tapi untuk jawabannya tetap sama, yang E. Selanjutnya, nomor 10. Apabila ke dalam suatu larutan mengandung ion tersebut, oke, sebelumnya ada KSP, 5 KSP. Suatu larutan AgOH, PbOH 2 kali, MgOH 2 kali, sampai SnOH 4 kali. Apabila dalam suatu larutan yang mengandung ion-ion Ag, Bb, sampai Sn dengan konsentrasi yang sama, ditambahkan NaOH tetes demi tetes, maka endapan yang paling awal terbentuk. Berarti yang paling mudah mengendap ya. Nah, endapan yang paling awal terbentuk. Berarti kita cari yang mudah mengendap. Sama seperti konsep sebelumnya. Ini kan ada larutan Ag dan kawan-kawan. Ionnya. Larutan yang mengandung ion Ag dan kawan-kawan. Ditambah atau dimasukkan larutan NaOH. Nah, di sini kan ada ion senama. Apa itu? NaOH. OH-nya kan dia senama dengan yang ini. Nah, maka kita akan untuk mendapatkan garam atau endapan yang paling awal terbentuk, kita cari saja dia yang kelarutannya yang paling kecil. Ya. Ya, jika garam semakin mudah mengendap, endapan lebih awal terbentuk, maka kelarutannya akan semakin kecil. Jadi semakin kecil kelarutan, dia akan mudah mengendap. Langsung kita cek saja. Kita ambil yang KSP-nya paling kecil gitu ya. Karena kita cari kelarutan paling kecil. Ini dua inilah. Nah, yang pertama AlOH 3 kali. Nanti menjadi Al3 plus 3OH min. Al3 plus 3OH min. S kelarutan ini S. Ini 3 kalinya berarti 3S. KSP-nya konsentrasi Al3 plus pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi OH min pangkat koefisiennya 3. Di sini ada S, 3S pangkat 3. Nanti S kali 27 S pangkat 3. Ini nanti 27 S pangkat 4 KSP-nya. Berarti S-nya sama dengan
KSP per 27 akar diakarin 4 gini ya. Akar pangkat 4 dari KSP. KSP di situ ada 1,3 kali 10 pangkat min 33 per 27. Nah, ini pakai kalkulator saja, angkanya cukup tinggi. Berarti ketemunya nanti 2,6 kali 10 pangkat min 9. Ini kelarutan yang pertama. Sekarang kita bandingkan dengan SnOH 4 kali. Sn 3 plus 4 plus ya. 4 plus 4 OH min S4S koefisiennya 4. KSP sama dengan konsentrasi SN4 plus dikali konsentrasi OH min pangkat koefisiennya 4. Di sini ada S, ini 4S pangkat 4. 4 pangkat 4, 4 pangkat 4 itu nilainya, ini S, ini 256 S pangkat 4. S atau langsung dikaliin ya, berarti 256 S pangkat 5 KSP-nya. S-nya berarti KSP per 256 akar pangkat 5. Nah, S-nya kita tinggal masukin aja. Akar pangkat 5 dari KSP-nya 1 kali 10 pangkat min 56 per 256. Nanti ketemunya 2 kali 10 pangkat atau lebih detailnya 2,08 kali 10 pangkat min 12. Nah, kita cari yang mudah mengendap, kita cari yang kelautannya kecil, berarti yang lebih kecil, yang pangkatnya minus besar ya. Berarti yang ini. Pangkat min 12. Opsi yang tepat berarti yang E. 10 soal dulu ya teman-teman. Nanti kakak sambung di part selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel kakak ini. Kita dukung channel pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.